Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu calon guru penggerak, berikut disampaikan aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif. Saya Agus Pramono, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Pacitan. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang, murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapat hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan dari aksi nyata ini menciptakan murid yang merdeka dan berdisiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur terbentuknya keyakinan kelas yang memulai kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan: pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya pemahaman keyakinan kelas dan budaya positif. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk berbagi materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kemudian yang ketiga, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat bersama siswa. Dukungan yang dibutuhkan: dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, dukungan dari keluarga untuk melakukan budaya positif di lingkungan keluarga. Berikut adalah pembuatan keyakinan kelas. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama memasuki di pembelajaran baru, yaitu di bab itu. Untuk itu, sebelum kegiatan belajar mengajar ini kita laksanakan, kita akan membuat sebuah keyakinan kelas yang nantinya akan menjadi sebuah keyakinan bersama. Jadi untuk kita di kelas 5 ini mempunyai sebuah keyakinan kelas yang nantinya itu menjadi sebuah aturan kelas kita untuk kita taati bersama. Siap kan kalian? Siap. Oke, begitu saya bagikan ini kertas untuk kalian nanti apa sih peraturan yang kalian nanti akan buat dan kita akan bersama. Ya, jadi nanti ditulis di dalam kertas ini. Setelah ditulis, nanti kita musyawarahkan bersama apa isi yang kalian ingin sepakati yang menjadi sebuah keyakinan untuk kalian itu seperti apa. Ya, silakan ditulis waktunya segera mungkin dan nanti kita musyawarahkan tentang ini. Sudah disiapkan alat tulisnya? Siap. Jadi dipersiapkan dulu alat tulisnya, kemudian peraturan apa sih nanti yang akan kita sepakati untuk bersama-sama di kelas ini. Oke, gimana? Sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah mempunyai keyakinan sendiri-sendiri sudah?
kira-kira untuk di kelas 5 ini? Coba dibaca NASA hasilnya. Saya ingin kelas bersih. Saya ingin selalu disiplin. Ingin kelas selalu damai. Ada perkenalan ya. Tapi ya. Jika berbunyi tidak boleh keluar. Tidak boleh bilang jelek-jelek. Harus menaati peraturan. Siap. Kalau Marcel gimana punya Marcel? Yuk. Kelas harus tetap bersih. Kelasnya harus bersih, tapi ya sebentar sambil kita catat. Tadi punya NASA bersih juga ya pertama ya. Bersih. Nah. Masa juga ada bersihnya kan tadi? Ayo. Kelas harus tetap bersih. Bersih. Kita harus tetap damai. Damai. Kita harus tetap bersatu. Damai. Bersatu. Kalau punya NASA tadi gimana NASA? Bersih, kemudian disiplin, terus disiplin, rapi. Nah, oke. Selanjutnya Jocelyn, gimana punya Jocelyn? Keyakinan kelas. Tidak suka marah-marah. Oh, tidak marah-marah. Tidak marah-marah ya. Terus lagi, Kelas selalu bersih. bersih sama. Terus Kelas selalu rapi. rapi sama. Ayo kemudian Lisa. Keyakinan kelas. Kelas harus tetap bersih dan rapi. Bentar, pelan-pelan. Kelasnya bersih, Dan rapi. rapi, ya, Aku ingin kelasku nyaman. nyaman. Dan tidak ada yang membedakan teman. Tidak beda-bedakan teman. Tidak membeda. Ada lagi, Lisa? Dan aku ingin rukun sesama lain. Rukun tidak beda-bedakan sama ya. Terus lanjut, Dan memahami peraturan kelas yang disediakan. disiplin berarti ya. Afrika. Keyakinan kelas. Ya. Kelas menjadi bersih. Rapi, bersih ya. Rapi dan nyaman. Nyaman. Lanjut. Melaksanakan tata tertib sekolah. Melaksanakan tatib. Tata tertib. Ada lagi? Sudah. Tadi kalau punya si David gimana? Pi? Rapi. Ngomong sama temannya. Bersih. Teman-teman perempuan. Disapu setiap hari ya. Jam masuk? Oh, jam masuk, segera masuk. Nanti tertib. Atau disiplin ya. Yang belum siapa? Alia, apa Alia? Bersih. Lagi? Rapi. Damai. Oh, Mas. Oh, tidak jalan temannya tidak jalan ya. Oke. Sudah. Baik. Dari ini semuanya. Yang pertama, ayo kita lihat. Semua pengen bersih? Pengen. Semua pengen bersih ya. Berarti kita catat ini adalah satu bersih. Artinya lingkungan kita harus selalu tertata rapi dan bersih. Kemudian berikutnya apa nih? Disiplin. Disiplin semuanya pengen disiplin ya. Disiplin. Kemudian di sini tidak suka marah-marah, damai, nyaman, tidak membeda-beda.
jadi yang damai, bener kan? Kemudian tidak bedakan teman, rukun sama damai sama saja. Terus teman tidak jahat, damai juga ya. Bener, berarti sama ya. Disiplin, bersih, disiplin, damai. Apakah ini yang jadi keyakinan kalian? Kalian ingin seperti ini? Iya. Oke. Kalau gitu, ini adalah kesempatan kalian. Baik, nanti kita jabarkan. Bersih artinya kegiatan kita harus tertata rapi, baik dari penampilan, dari kegiatan yang lainnya harus selalu bersih. Disiplin, dalam bentuk disiplin itu bisa berkaitan dengan apa saja, baik masuknya, baik bertanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas, baik dalam mentaati tata tertib ya. Oke, berikutnya di sini damai. Berarti kelas kita harus bergotong royong, damai, tidak membeda-bedakan, harus akur, tidak boleh bertengkar, tidak boleh mengambil hak orang lain dalam sebenarnya, ya kan? Oke, kalau begitu ini adalah kesepakatan kelas kita bersama. Oke, kalau begitu coba kisah ini ditulis di depan. Coba ini ditulis di sini yang rapi, kemudian itu jadi kesepakatan kelas. Nanti akan kita coret di sini. Yang rapi sudah bersih ya. Ini satu, bersih, disiplin, damai. Kalau mau dibuat yang bagaimana? Apakah di sini boleh saja. Jadi sini tulis satu, kesepakatan kelas 5 itu yang rapi tulis ya. Itu sudah bisa kok, yuk. Besar-besar apa kok? Keyakinan kelas 5. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, itu jelasin aja. Keyakinan ya bilangin aja. Keyakinan Bel. lanjut. Keyakinan kelas 5 ini belum selesai. Iya, ada apa? Kelas 5 saja. Masuk lanjut. Oke, sudah. Terus ini boleh diguna kayak gini, boleh seperti apa? Satu. Boleh. Satu. Boleh. Apa tadi? Bersih. Gede-gede ya. Bersih. Yang berikutnya sini nggak apa-apa. Mau dibuat love atau sebagainya besar. Bunga silakan. Disiplin besar-besar saja ada apa? Disiplin. Kemudian tiganya mana? Sini nggak apa-apa. Oke. Tiga. Damai. Oke, sudah terima kasih kisah. Oke. Ini sudah kesepakatan keyakinan kelas kita semua ya. Yang tadi pertama apa? Bersih. Kemudian yang kedua, disiplin. Yang ketiga, damai. Oke, ini sebagai sebuah keyakinan kita bersama yang sudah ditulis oleh kisah. Sekarang saya mohon kalian maju satu persatu, kemudian ditandatangani. Boleh di sini, boleh di sini, di sini boleh. Caranya bagaimana? Misalnya tanda tangan. Saya misalnya, ya, nah, tanda tangan saya. Kemudian di bawahnya ditulis. Contohnya kayak gini. Paham kan? Tanda tangan. Saya tanda tangan. Bisa kan? Oke, mau ditulis siapa? Tulis dulu. Sampai kalau ini. Nasa dulu. Ya, jangan dulu Pak. Ayo Sa, enggak apa-apa. Sini. Besar enggak apa-apa. Yuk.
Nama boleh, tanda tangan dulu. Nasa saja, nasa. Nah, terus atasnya tanda tangan, atasnya. Ya, oke, tanda tangannya nasa. Selesai. Masuk boleh. Nama dulu boleh. Tanda tangannya di atasnya. Oh, terserah mau masak mau tanda tangannya gitu. Terserah nggak apa-apa. Terus seadanya, sebisanya. Oke. Yang mana? Dulu tanda tangannya. Yang coba dulu. Nggak apa-apa. Taruh juga boleh. Boleh. Di sini. Nah, bawahnya ditulis nama Jocelyn. Di sini juga boleh. Jadi atasnya tanda tangan. Ya sudah kalau sudah kayak gitu. Terus yang lainnya, yuk. Ya, gantian, yuk. Boleh, di sini boleh. Nah, terus bawain nama. Masuk. Oke, berikan. Ya. Baik, tinggal satu kali ya. Di mana? Maunya di mana? Di sini boleh. Mau yang mana? Oke. Baik. Oke. Sekali lagi, keyakinan kelas 5 satu adalah 1 bersih. Kemudian 2 ketiga oke, berarti kita harus menjalankan ini semuanya untuk sebagai penyemangat belajar kita. Siap kita dilaksanakan ya? Nanti keyakinan kelas ini akan kita setiap kita mau mengadakan sebuah kegiatan belajar mengajar. Siap ya? Terima kasih untuk keyakinan kelas yang kita miliki dan insya Allah akan kita laksanakan sebagai panduan kita dalam melaksanakan pembelajaran di kelas 5. Oke, terima kasih semuanya dan nanti pelajaran akan kita lanjutkan kembali seperti biasa. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang terhormat, beliau Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Tumpo, Bapak Ibu guru beserta tenaga kependidikan SDN 3 Tumpo yang saya hormati. Sebelumnya, marilah kita bersama bersyukur atas hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan hari ini kita diberikan sebuah kesehatan, kebersamaan sehingga masih bisa berkumpul kembali di SDN 3 Tumpo ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut saya akan berbagi pengalaman Bapak Ibu tentang calon
yang saat ini bergabung di kelas 08-059 BPGP Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu, berikut ada beberapa materi yang akan kami sampaikan Bapak Ibu tentang pemahaman bersama, yaitu di modul 1 Bapak Ibu tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, kita mangertos bahwa beliau Ki Hajar Dewantara ini adalah Bapak Pendidikan Nasional. Bapak Ibu, kita sudah mulai bersama dan beliau punya filosofi yang banyak Bapak Ibu, bahwa Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Ya, inilah filosofi dari Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Nah, ini adalah tujuan pendidikan, yaitu bahwa kita bersama dalam memberi sebuah pengajaran ini, tujuannya yaitu untuk menuntut segala kodrat Bapak Ibu yang terdapat pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia pada umumnya dan sebagai anggota masyarakat. Dan kita sebagai guru, kita hanya bisa menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, hubungan antara kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama tentunya. Berikutnya modul 1 ke 2 yang sudah saya pelajari Bapak Ibu, nilai dan peran guru pembelajar. Nah, maaf, ini 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Sebagai manusia kita punya sebuah kebutuhan. Kebutuhannya apa saja? Nah, ini disukai atau tidak disukai, manusia adalah makhluk biologis yang memiliki sifat dasar menjaga keberlanjutan spesiesnya secara gratis. Jadi setiap manusia itu seperti itu. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, Bapak Ibu, kemudian kebutuhan untuk diterima, love and belonging, kemudian kebebasan, freedom, kesenangan, fun, senang-senang, dan kekuasaan atau penguasaan atau power. Adalah sebuah kebutuhan yang tidak cuma dimiliki manusia, namun makhluk lain seperti burung, mamalia, primata, juga manusia. Makhluk lainnya seperti yang lainnya juga memiliki kebutuhan yang sama. Kita pasti pernah melihat anak-anak singa atau singa remaja bermain layaknya sungguhan, atau anak monyet yang usil saling mengganggu dan berakhir dengan kejar-kejaran dari pohon ke pohon. Itu juga salah satu kebutuhan bersenang-senang atau fun, dan nanti akan kita ulas di modul depan. Manusia merdeka termotivasi dari dalam atau motivasi intrinsik dari dalam. Ki Hajar Dewantara pernah mengingatkan pada kita tentang konsep manusia merdeka, yaitu merdeka tidak pernah mereka dapat menegakkan dirinya, tertib mengatur perkehidupan, sekaligus tertib mengatur hubungan mereka dengan kemerdekaan yang lainnya. Jadi merdeka itu adalah hak setiap orang, Bapak Ibu. Nah, untuk mendukung itu Bapak Ibu, di sini ada sebuah profil pelajar Pancasila. Dunia Pendidikan Indonesia ini telah memiliki acuan profil pelajar Pancasila. Ada 3 gambaran sebagai proyeksi dan
anak bangsa kita upaya agar mewujud pada Indonesia di masa depan kelak. Jadi masuk akal rasanya jika profil pelajar remaja tersebut dihidupi oleh para pendidik sebagai model mental mereka, seperti Bapak Ibu semuanya yang nanti bisa memerankan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila mengandung 6 dimensi Bapak Ibu yang semuanya berangkat dari falsafah Pancasila. Yang satu Bapak Ibu, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mandiri, anak untuk dibawa mandiriannya, bergotong royong, berkebinekaan global, kemudian bernalar kritis dan kreatif, seperti itu. Oke. Nah, ini sebagai ikatan kaitannya antara profil pelajar Pancasila itu adalah saling bangun di antara 1 sampai dengan 6 tersebut Bapak Ibu. Dan kemudian yang berikutnya, setelah kita bersama Bapak Ibu, kita ikuti bersama tentang visi yang pada waktu itu sudah kita jabarkan bersama. Visi kita dalam sekolah ini Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara menyatakan anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi World HD itu, kita sebagai guru itu bukan salah satu sumber belajar, tetapi kita hanya dapat menuntun gitu Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu sudah membawa kodratnya sendiri-sendiri sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman tadi. Kita tidak bisa memaksa tentang kemauannya, ininya, kepintarannya, tapi tidak. Kita hanya menuntun Bapak Ibu. Dunia mengalami perubahan yang sangat ekstrim saat ini. Perubahannya begitu cepat dan mampu mempengaruhi berbagai sendi kehidupan, baik perilaku individu, struktural maupun praktek berorganisasi. Dalam melihat dunia yang berkembang dengan sangat cepat ini, kita perlu belajar melihat dengan jernih apa sungguh-sungguh bermakna buat kita sekarang dan masa depan. Ini adalah tentang visi tadi Bapak Ibu. Derasnya perubahan dan belenggu rutinitas dunia membuat kita lupa akan makna. Kita jarang menilai kembali makna hidup kita dan harapan kita. Padahal harapan itu bagaikan bahan bakar untuk tetap berputarnya dunia seorang manusia. Manusia yang berpengharapan akan memiliki peluang untuk mencapai lebih banyak ketimbang mereka yang tidak berpengharapan. Jadi saat kita punya visi, berarti kita itu akan menggerakkan hati kita, tujuan yang mau kita dapatkan, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, inquiry apresiasi sebagai pendekatan manajemen baja, ini untuk memunculkan visi Bapak Ibu semuanya. Kemudian ini perubahan positif di sekolah terjadi jika pertanyaan baja itu nanti akan terjawab. Baca itu seperti ini Bapak Ibu, membuat sebuah pertanyaan, mengambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atau eksekusinya. Nah, di sini kemarin kita sudah membuat seperti itu, bertahap demi bertahap. Baca adalah perubahan tahap inquiry apresiasi sebagai pendekatan manajemen perubahan yang pertama kali dipergunakan oleh Copernicus ke dalam langkah 4D. Nah, seperti itu. 4D itu apa? Ini discover, drill, distinct, developing, dan sebagainya. Nanti akan kita sudah mengulas semuanya. Kemudian kemarin kita sudah mengisi ini ya Bapak Ibu. Ada kalimat terlupa, betul ini? Nah, ada ini pertanyaan, kemudian kita jawab bersama seperti itu. Kemudian menghasilkan ini. Nah, hasil dari perubahan visi yang dahulu kita ubah itu seperti ini. Gitu. Ada terwujudnya insan yang berbudi pekerti luhur, cerdas, berbudaya, dan peduli lingkungan. Ini tahapan kita dulu pada kita membuat visi yang pernah kita buat bersama di sini, dibantu oleh beliau Bapak PP atau pengajar praktek. Ini masih ingat betul Bapak Ibu semuanya. Dan kemudian kita masuki di modul 1.4
yaitu model budaya positif. Kalau menurut Bapak Ibu, budaya positif itu apa toh? Positif itu apa toh? Positif. Budaya yang baik, betul sekali. Mungkin ada lagi positif, kata-kata positif. Peningkatan kurang lebih atau peningkatan budaya baik yang harus kita jalani atau peningkatan, betul Bapak Ibu. Sebagai template kita di sini ada anak-anak sedang mengerjakan sholat di SD kita, anak didik kita semuanya kita sudah ajari untuk berbudaya positif. Yang pertama ada 5S. 5S masih ingat apa? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Betul, dan itu sudah kita terapkan di sekolah kita. Ini sebagai gambaran anak kita sedang bersalaman, ya. Dan penerapan budaya positif lainnya adalah saat kita setiap hari Jumat melaksanakan sholat duha bersama, ya Bapak Ibu. Kemudian ada pengajian di bulan Ramadan dan sebagainya. Selain itu juga masih banyak, ada Jumat amal, kemudian yang lain-lainnya. Itu sebagian dari budaya positif. Kemudian selanjutnya adalah untuk meningkatkan budaya positif tersebut, Bapak Ibu, di sini ada beberapa hal yang harus atau sebagai penunjang dari kegiatan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Apa itu makna disiplin? Kita mesti pernah mendengar kata disiplin. Betul Bapak Ibu? Apa yang terbayang di benak kita tentang sebuah disiplin? Tertib, tepat waktu, teratur, betul, taat aturan. Lagi? Ada lagi? Keras, bahasanya biasanya keras. Kalau disiplin itu pakai kata keras. Nah, di sini apa yang terjadi di pikiran Bapak Ibu semuanya? Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan dan peraturan. Sama toh Bapak Ibu? Kata disiplin juga sering berhubungan dengan hukuman, betul atau tidak? Nah, iya, kalau orang disiplin itu biasa dihukum, gila. Kalau tidak mematuhi aturan itu dengan dihukum. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu kita tidak perlu kita gunakan sama sekali di dalam kehidupan kita. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau kita sudah mengenal disiplin itu menjadi nyaman atau tidak nyaman? Tidak nyaman. Karena apa? Kita harus mematuhi sebuah aturan, dan aturan kaitannya dengan hukuman. Ini loh sama seperti itu. Jadi kita akan belajar tentang disiplin dengan kenyamanan. Yang lainnya tidak nyaman, sekarang menjadi sebuah disiplin yang menjadi sebuah kenyamanan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, Bapak pendidikan kita KHD atau Ki Hajar Dewantara menyatakan mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Betul atau tidak Bapak Ibu? Apakah visi kita akan tercapai kalau tidak ada disiplin? Tidak akan tercapai. Apakah pendidikan kita mengajar anak didik itu mereka akan mencapai finishnya kalau kita tidak ada disiplin? Tidak. Jadi ada kaitan erat, sebuah kemerdekaan harus ada sebuah disiplin. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya memaksa gitu Bapak Ibu. Tapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita sendiri. Betul atau tidak Bapak Ibu? Saat kita tidak belajar mendisiplinkan diri sendiri sebagai pendidik, kita akan ikut didisiplinkan oleh aturan. Betul gitu?
Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Tapi kita lihat dulu untuk disiplin itu seperti apa, kan seperti itu. Ini dipetik dari KHD melalui pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan yang saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Kalau internal itu dari siapa dulu? Dari dalam atau dari dirinya sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal atau dari luar, ya, bukan dari dalam dirinya sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu seperti ini: merdeka iku jarwonya nora mung lapising pamrih ning uga kuat kuwasa aman diri priyangga. Ini berasal dari mana? Kata-kata ini Bapak Ibu bahasa Jawa gitu. Karena beliau Ki Hajar Dewantara adalah dari mana? Beliau Ki Hajar Dewantara Yogyakarta, betul sekali. Sehingga beliau ini menggunakan bahasa Jawa sebagai falsafah kata-kata Ki Hajar Dewantara, yang artinya seperti ini Bapak Ibu. Tidak hanya terlepas dari perintah untuk berdisiplin itu, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kedisiplinan itu bukan hanya dari aturan yang ada pada aturan disiplin tersebut, tetapi harus dimulai dari diri sendiri. Nah, tadi sudah, jadi adalah profil pelajaran Pancasila tadi yang kaitannya adalah modul 1 dengan modul sebelumnya. Nah, lingkungan positif dan disiplin. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menemukan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran, pemimpin pembelajaran itu Bapak Ibu guru ya, beserta dengan Bapak Kepala Sekolah juga, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ini dapat kita jawabkan dari mana Bapak Ibu dulu? Visi sekolah tadi ya. Jadi visi tadi adalah implementasi dari tujuan disiplin yang diharapkan. Berikutnya, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru baru mendengar kata-kata restitusi, ya. Sama, saya juga baru belajar Bapak Ibu guru. Bukan berarti saya di sini yang paling pintar, bukan. Tetapi di sini saya berbagi dengan Bapak Ibu guru apa itu kata-kata restitusi, apa itu motivasi, hukuman, dan penghargaan itu sebenarnya seperti apa yang nanti akan bisa kita praktekkan dalam kita di kelasnya masing-masing dari Bapak Guru, yang nantinya kita harap ada sebuah perubahan di kelas kita seperti itu. 3 motivasi perilaku manusia. Di sini ada sebuah pertanyaan. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Nah, selanjutnya, mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan, atau ada dorongan dari
rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Kalau kita melakukan penerapan disiplin, ini terkadang tidak. Terkadang kita melakukan sesuatu karena ingin menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Betul tidak? Betul. Saat kita tidak disiplin, ternyata di benak hati kita itu saat kita telat atau terlambat ataupun kita tidak melakukan satu disiplin secara baik, itu yang timbul dalam hati kita apa Bapak Ibu? Ketidaknyamanan. Betul ya? Betul. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Betul tidak Bapak Ibu? Saat kita melakukan sesuatu itu mesti ada maunya, ya kan? Ya, berkaitan dengan disiplin juga. Bagaimana Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Iya tidak Bapak Ibu? Untuk mendapatkan hadiah, melakukan sesuatu tersebut loh. Apakah hanya ingin mendapatkan senyuman, kebanggaan? Apakah itu untuk mendapatkan sebuah hadiah? Kadang-kadang ya, karena hadiah itu menarik. Atau untuk mendapatkan uang? Ya, pasti melakukan sesuatu itu mesti ada alasannya seperti itu. Apalagi kira-kira alasan yang melakukan sesuatu, apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu banyak ya. Ya, tanggung jawab, kewajiban itu salah satu menghindari ketidaknyamanan. Oke. Untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai motivasi manusia, mari kita baca artikel. Nah, ini Bapak Ibu. Ucapan atau kutipan dari Diane Gossen dalam bukunya seperti Bapak Ibu Besani menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, apa Bapak Ibu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa ini? Ini adalah sebuah tingkatan terendah motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Betul tidak Bapak Ibu? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita tidak melakukan hal ini berarti harus ada dorongan dari luar, sehingga mereka melakukan nomor 1 ini, menghindari ketidaknyamanan ini adalah karena terpaksanya dari sebuah aturan, ya kan? Sehingga motivasinya adalah motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti itu. Selanjutnya nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa itu? Tingkat di atas motivasi pertama, kisah dulu Bapak Ibu. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi itu akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya? Contohnya seperti itu. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini bersifat eksternal. Sifatnya dari eksternal, walaupun kita sudah jungkir balik, misalnya sudah all out melakukan sebuah motivasi diri, karena setiap orang melakukan sesuatu itu biasanya ingin mendapatkan sesuatu juga ya Bapak Ibu. Nah, tapi ini kok masih dari motivasi eksternal. Nah, seperti itu. Jadi imbalan, pengakuan, hadiah, saat kita memberi sebuah hadiah kepada peserta didik kita, saat kenaikan kelas, sebuah buku atau yang lainnya alat tulis, itu ternyata masih dorongan dari luar, bukan dari diri sendiri. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga seperti ini. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan
menjadi orang yang seperti apabila saya melakukan. Mereka melakukan suatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Dokter mulut dan bapak ini, mulut ya sini. Terus ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berlakunya bersifat internal bukan eksternal. Maksudnya paham dari ini? Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Artinya, kedisiplinan ini berasal dari dirinya sendiri, Bapak Ibu. Jadi bukan karena hadiah, bukan karena hukuman atau yang lainnya. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Sehingga kita punya keyakinan, kita jalankan sendiri, bukan dari instruksi ataupun juga hal-hal yang lain. Dan motivasi yang buat mereka memiliki disiplin positif, kemauan, keinginan, motivasi ini yang membuat berlaku disiplin positif. Nah, perilaku ini yang jelas itu dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu, pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan kebahagiaan dari orang lain? Mengapa Anda terpilih melakukannya padahal Anda akibat akan menyakitkan? Anda mungkin akan dikecam secara sosial, bahkan Anda ada kerugian secara finansial. Apakah prinsip-prinsip yang Anda percayakan dan Anda lindungi? Saat itu Anda sedang menjadi orang yang seperti apa? Paham dengan pertanyaan ini, Bapak Ibu? Ya, artinya kita melakukan sesuatu hal, kemudian di situ tidak ada hadiah, tidak ada iming-iming, malah kadang dikecam, kemudian kita juga dikucilkan dari orang lain. Selain itu malah justru kita keluar sebuah finansial yang teragati. Pernah ya Bapak Ibu dalam suatu hal, pernah saya yakin penjenengan sedaya mungkin di kehidupan di luar bermasyarakat dan sebagainya pernah melakukan hal seperti ini, dan itu menjadi sebuah hal yang sangat mulia. Seharusnya kita bekerja, seharusnya kita bersama dalam mencapai visi, itu adalah hal seperti ini. Walaupun kita mungkin dikecam secara sosial, walaupun kita mungkin harus keluar secara finansial, tapi demi mewujudkan sebuah mimpi kita, visi kita, kita tidak takut akan hal-hal tersebut. Seperti itu. Kemudian tujuan dari disiplin positif seperti ini, Bapak Ibu, menanamkan motivasi yang ketiga pada diri kita. Intinya kita dari hal ini diharapkan mampu menanamkan pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, ini Bapak Ibu, ada kutipan dari Alvin Cohen tentang saat kita berulang kali memberikan hadiah kepada anak-anak agar berlaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk
melakukannya. Bagaimana ini Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Ini artinya sebuah keyakinan bahwa asumsi mereka tidak bisa melakukannya. Artinya dengan keyakinan tersendiri mereka itu tidak akan mengerjakan suatu hal yang itu hanya sebuah hadiah, betul? Berangkat menjadikan sebuah hadiah seperti itu. Kemudian Al-Firqan mengumpulkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Qom, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu ternyata punya pengaruh Bapak Ibu, baik itu juara kelas ataupun yang lain-lainnya. Itu menurut para ahli seperti ini. Mari kita belajar bersama tentang sebuah penghargaan. Maka pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari sebuah penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, jadi tidak lama. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Karena apa? Inginnya hanya sebuah penghargaan, jadi tidak ada keinginan dari dirinya sendiri. Benar Ibu? Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Berikutnya, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Betul nggak? Tidak Bapak Ibu? Betul ya? Saat kita ingin sesuatu itu karena kita melakukan hal tersebut. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Tidak Bapak Ibu? Tidak Bapak Ibu? Saat kita berharap suatu kita harus juara, tapi tidak tercapai seperti itu. Gimana rasanya? Berkecil hati, kita serta kemungkinan lainnya. Saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi motivasinya hanya penghargaan tersebut. Jika kita berikan seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberi penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilakunya yang kita inginkan. Jadi saat anak-anak kita janjikan sebuah penghargaan atau hadiah, dan itu nanti jadinya setelahnya tidak memberikan hadiah, maka dia tidak bisa berperilaku yang kita inginkan. Jadi menjadi sebuah ketergantungan. Contohnya orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan perhatian hampir seperti tidak berhasil. Jadi kalau tidak dari dirinya sendiri, ya sama. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, misalnya diberikan aplaus atau hadiah, maka yang lain akan merasa iri. Iya tidak Bapak Ibu? Lumayan ya. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Sifatnya iri ya. Kenapa tidak saya? Padahal saya sudah bagus loh. Kenapa itu diberikan ke dia? Padahal dia kualitasnya di bawah saya. Mungkin timbul pertanyaan seperti itu. Betul. Sehingga penghargaan akan merusak hubungan. Jika seorang guru memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-murid termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut.
Bisa jadi seperti ini ya Bu. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Ya kalau persaingannya bagus itu yang kita harapkan. Tapi saat persaingan menciptakan sebuah kecemasan itu yang kita tidak inginkan. Karena apa? Teman yang lainnya melihat temannya pintar, dia akan merasa minder seperti itu. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapat penghargaan dan akan berhenti mencoba. Ini yang sangat nantinya kita terpukul Bapak Ibu. Setelah mereka tidak mendapat kesempatan mendapat penghargaan, mereka akan berhenti mencoba. Ini emang menurut kelanjutan yang mempunyai kekurangan akan tidak mau berusaha. Ini ada sebuah contoh Bapak Ibu seperti ini, contoh berikutnya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Riset satu seperti ini Bapak Ibu. Mari kita baca bersama-sama. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang, dan pada saat mereka memberikan jawaban yang benar, sementara sebagian yang tidak. Nah, hasilnya seperti ini. Anak laki-laki yang dibayar membuat banyak kesalahan. Ini riset pertama. Setelah mereka dibayar ternyata membuat banyak kesalahan. Dan kemudian riset kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu isi kata-kata yang diingat setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberi tahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya bagaimana? Anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberi tahu jawabannya yang benar. Jadi inilah bedanya sebuah penghargaan seperti itu. Karena penghargaan belum tentu membuat sebuah kebenaran. Dibantu kawan, jangan diturunkan. Sudah. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Penghargaan menurunkan sebuah kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa dan mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa atau mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian, ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Jadi yang dibayar ini berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Masyarakat tidak ini kira-kira. Masyarakat ini saat kita mengerjakan satu, tapi karena upah kebanyakan ini Bapak Ibu kinerja berhenti berkembang, betul tidak? Betul. Tapi saat mereka tidak diberikan apapun, mereka kan berusaha mengasah diri, mencapai capaian-capaian yang mereka inginkan. Ini seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, penghargaan memanfaatkan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibanding dengan yang diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif dan konsep hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu pekerjaan. Pernah terjadi tidak di kelas bawah itu? Belum mungkin. Penghargaan hukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling
paling bingung. Apa sebabnya? Karena mungkin tidak menduduki yang satu. Memberikan penghargaan atau hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba menjadikan brand seseorang. Karena orang yang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman, kecenderungan, ketergantungan. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Seperti itu Bapak Ibu, bahwa kita kalau ingin menjadi nomor satu terus, kemudian ternyata kita tidak mendapatkan itu, timbullah sebuah kekecewaan. Motivasi dari dalam diri atau intrinsik tadi sudah Bapak ya. Nah, ini seorang anak belajar pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata. Setelah menyadari bahwa dia dapat membaca, timbul pijar di matanya, sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa dia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan temannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan suatu penghargaan. Begini Bapak Ibu, saat kita belajar sesuatu, tetapi di situ kita bisa, itu senang dan Bapak Ibu. Senang sekali. Ini adalah sebuah hadiah yang luar biasa seperti ini. Jika kita berikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan bacaan sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara ilmiah. Jadi senang ya Bapak Ibu, kita sudah menang, terdapat hadiah seperti itu, senangnya luar biasa. Tapi di sini kegembiraan hatinya sendiri ini secara ilmiah akan hilang. Dan semoga itu tidak terjadi pada anak didik kita. Begitu. Itu Bapak Ibu tentang sebuah kajian. Jadi mari kita pikirkan bersama apa yang menjadi sebuah motivasi kita untuk melakukan suatu hal. Apakah hal ini sudah motivasi ini dari dalam diri kita sendiri? Apakah motivasi ini dari eksternal atau dari luar? Berikutnya Bapak Ibu, ini adalah sebuah keyakinan kelas. Ya, pertanyaannya begini Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bapak Ibu, yang saat ini kita jalankan peraturan kelas atau keyakinan kelas? Peraturan ya? Karena peraturan yang biasanya kita laksanakan. Nah, mari kita pelajari. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal dari dirinya sendiri yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Tadi sudah nih Bapak Ibu, kalau motivasi dari diri sendiri itu lebih kuat yakinnya daripada hanya sekedar itu serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Bisa diterima Bapak Ibu bahwa kebajikan universal yang dari sendiri keyakinan ini akan lebih menggerakkan daripada hanya mengikuti sebuah aturan, seperti itu. Nah, berikutnya seperti ini. Tadi judulnya keyakinan kelas. Jadi kita harus nanti mari berusaha untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Kemudian tahap terciptanya dari program kebajikan ini adalah seperti ini Bapak Ibu. Satu, melihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Kemudian tentang nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Kemudian bahas kembali dalam bentuk kelompok, buat poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau di kelas tersebut, atau bisa kita masukkan dalam grup atau kita tulis di dalam sekolah kita adalah nilai kebajikan atau keyakinan tadi. Nah, membutuhkan
bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan itu kan konkret ya, rinci, tapi kalau keyakinan kelas ini adalah abstrak. Abstrak itu berbentuk abstrak, menyeluruh ya, atau lebih luas. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah atau warga kelas. Keyakinan kelas banyak suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi tidak kemana-mana, hanya di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi dimusyawarahkan. Berawal kita belajar bersama seperti kemarin, kita buat visi bersama seperti itu. Tanggapannya, bagaimana pendapatnya. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi efektif tidak keyakinan kelas ini, kita harus tinjau, kita lihat bagaimana keyakinan ini bisa dilakukan bersama. Prosedur pembentukan keyakinan kelas, mempersilahkan warga sekolah atau murid di kelas untuk bertukar pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati dari kelas tersebut, mencatat semua masukan-masukan karena kita nanti kan akan bertanya kepada siswa-siswi atau murid. Jadi yang buat peraturan itu bukan bapak ibu guru, tapi murid itu sendiri. Bagaimana dia nanti akan menjadi sebuah keyakinan yang timbul dari dirinya. Kita kan mau membuat sebuah intrinsik tadi. Jadi ini menimbulkan pengetahuan dan keyakinan dari dirinya sendiri. Susun keyakinan sesuai dengan prosedural. Kebetulan keyakinan gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka warga kelas dipersilakan meninjau ulang untuk menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk kita Bapak Ibu guru. Kalau yang menuju keyakinan kelas selanjutnya bisa dilakukan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Ini artinya selain aturan yang ada, kita membuat sebuah keyakinan tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, keyakinan kelas itu seperti apa toh? Contohnya seperti ini. Nah, satu, setiap anggota kelas perlu belajar. Dan betul tidak Bapak Ibu? Kalau di dalam kelas kita belajar ya, nanti kalau ada suatu masalah kita akan tanyakan kepada setiap anggota kelas perlu senang, betul nggih? Ya, betul sekali. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nanti seperti itu. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa nyaman, karena belajar itu harus nyaman Bapak Ibu guru. Kalau belajarnya tidak nyaman, nanti dia akan tertekan. Seperti itu. Yang kedua contohnya ini, selalu bersikap positif. Jadi apapun itu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, senantiasa menjadi diri terbaik, sehingga memotivasi dirinya untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kenapa ini kok seperti ini? Agar tidak ada sebuah kenakalan diberikan, misalnya mencuri ataupun meminjam tanpa dikembalikan, artinya menghormati, berkomitmen terhadap jam tugas. Jadi komitmen ini harus dikerjakan tugas-tugasnya, ya. Senantiasa membantu masuk dalam tipe gotong royong itu. Nah itu tentang keyakinan kelas tadi itu. Insyaallah bisa dimengerti ya Bapak Ibu, kira-kira kurang lebih seperti itu sebuah keyakinan kelas. Berikutnya, nah ini tadi sudah saya singgung di depan sebentar. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan yang bersifat survival, berarti kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima, ya. Kemudian kebebasan, kesenangan,
dan penguasaan. Ini loh Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup seperti ini. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, kemudian rumah, agama, dan ya betul Bapak Ibu. Kebutuhan biologis seperti bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus ini di atas, maaf, ini kasusnya sudah seperti itu. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini ada 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini jika meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang, peliharaan, dan yang lainnya. Maksudnya seperti apa Bapak Ibu? Kita juga merasakan sebagai anggota masyarakat, saat kita dikucilkan, kemudian tidak mendapat sebuah rasa kasih sayang atau diterima dalam suatu anggota masyarakat, enak atau tidak enak kira-kira? Tidak enak. Saat kula pengen sami sedaya dalam satu kantor, kemudian boten tidak berbicara, diamkan saja, tidak diterima di situ, kira-kira bagaimana perasaannya? Tidak enak, tidak senang ya Bapak Ibu. Sama, ini kebutuhan juga situ. Berarti kebutuhan merasa diterima dalam sebuah kegiatan tertentu. Kemudian berikutnya kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian atau konten diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Bagaimana Bapak Ibu? Ini melekat pada diri sendiri ya Bapak Ibu. Artinya kenapa? Setiap orang, setiap individu itu mesti mempunyai bakat yang orang lain tidak dimiliki, dan itu harus kita punyai, dan itu ada sebuah pengakuannya. Artinya saat Bu Riri mempunyai kelebihan berbeda dengan Pak Bo, kemudian Bu Musi, Bu Ulia, dan itu nyata dan yakin. Seperti Pak Udin yang bisa voli, kemudian saya tidak bisa voli, Pak Bo mungkin punya kecakapan yang lain dari berbicaranya atau apanya, dan kira-kira tidak sama. Dan itu butuh pengakuan dari orang lain sebagai sifat individu yang disitu adalah sebuah kelebihan. Betul ya Bapak Ibu? Kemudian kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu menentukan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Kebebasan. Siapapun pada waktu kecil dia akan mencoba sesuatu. Bahkan itu dia tidak tahu apakah itu merugikan, apakah itu nanti berpengaruh yang bagaimana, tidak tahu. Yang penting mencoba dan mencoba. Dan anak didik kita juga bersama. Nova misalnya dia kurang akademiknya, tapi dia sering membuat sesuatu di luar kebiasaan teman-temannya. Itu adalah sebuah kebutuhan kebebasan akan seperti dia. Jadi kita tidak bisa maksa tersebut. Nah, ini yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari sebuah kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan.
awake dhewe kalau pengen samudaya kalau tidak ada sebuah kenikmatan mesti dari perasaan dan sebagainya mesti sedih. Nah, ini kebutuhan tentang senang. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, dan lainnya bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenanginya. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau kita mengajar saja, penjenengan kandungan murid yang belajar pada waktu itu rasanya senang, mereka tidak akan waleh dan bosan. Malah jenengan arep jak ulang saja biasanya angin. Kalau istirahat juga angin. Nah, jadi ini salah satunya. Itu Bapak Ibu. Kemudian kita belajar tentang restitusi atau 5 peran kontrol Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Dia Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengungkap bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruangan kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui riset berdasarkan pada teori kontrol Johnson-Winchester, Gosen berkesimpulan ada posisi 5 kontrol yang diterapkan guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Begitu. Kontrol posisi tersebut adalah penghukum, buat rasa bersalah, merasa berteman, pemantau dan manajer. Mari kita lihat ini adalah sebuah posisi kontrol kita Bapak Ibu. Nah, 5 posisi kontrol itu Bapak Ibu. Yuk kita lihat bersama-sama. Penghukum ini sifat seseorang. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik jelas ya Bapak Ibu, bisa menggunakan kita nyuruh push up, kita suruh sit up, lari-lari di lapangan, sekolah dan sebagainya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih jauh lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum kata bagaimana perkaranya, patuhi aturan saya atau awas gitu. Tapi tak nadanya lebih tinggi, ya kan? Karena dia dengan potensi penghukum itu biasa pemarah. Kemudian kamu selalu saja salah, gitu ya Bapak Ibu? Iya, karena mereka adalah nadanya dengan nada ini selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Iya dan saat mengajarkan suatu hal atau pas kita memberikan sebuah ulangan, mereka dapat kata-kata apa? Selalu yang terakhir selesai. Padahal teman-temannya sudah. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu caranya dia. Jadi mereka merasa egoisme tinggi sekali. Penghukum dengan suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk atau menggeradi. Iya dan Bapak Ibu? Iya. Iya, biasanya ngomong keras itu begitu. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kenapa bisa datang tepat waktu? Tuh, modelnya marah-marah ya Bapak Ibu. Terus kemudian kita bertanya kepada diri, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat murid datang terlambat? Kira-kira bagaimana? Nah, ini hasilnya kurang lebih seperti Bapak Ibu. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Iya enggak? Iya, bisa dia melawan Bapak Ibu. Bisa jadi sudah tempat duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sekolah-sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu
guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Berbahaya ya Bapak Ibu guru. Saat kita melakukan murid, terus kita anyai guru marah-marah, terus kemudian apa mereka salah. Nah, ini loh membekas. Di antaranya bisa mendendam hal tersebut. Atau perilaku yang lebih buruk lagi, lebih banyak. Kita bisa nanti pas pulang dihantam waktu. Banyak banget. Kemudian berikutnya, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini kan sudah ya? Oh, Kak Mama, ya tadi ya. Membuat merasa bersalah. Nah, ini yang berbeda. Nah, kurang fokus ini. Pembuat merasa bersalah, posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kita ulang, tapi ya berkat juga nanti. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan mulut akan seperti ini. Nah, ini versinya adalah ngalur, tetapi ini juga menggunakan perasaan. Misalnya ada anak yang terlambat, ibu sangat kejam sekali dengan kamu, bisa seperti itu. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini kita akan lembut nih Bapak Ibu, tapi ini juga akan membuat merasa bersalah anak. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya mereka. Artinya timbul dari hatinya, oh iya perasaanku aku kok ini bandel seperti itu. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ya dan kira-kira ya kurang seperti itu. Mereka kan merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh mengarah pada anak. Ini yang bacaannya. Kemarin itu, jadi kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengucapkan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Hasilnya bagaimana? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi yang tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan guru menghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid terkadang seperti ini adalah tiba-tiba bisa melakukan amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang. Paham ya Bapak Ibu? Dengan posisi seperti ini, kadang-kadang emosinya itu tidak bisa dikontrol dengan baik. Artinya mereka bisa ini loh, hal-hal nekat karena tekanan yang ada pada dirinya bisa menyakiti diri sendiri, kemudian bisa stres dan sebagainya. Maka ayo berusaha kita hindari dengan kita sebagai Bapak Ibu guru merasa bersemangat. Teman, berikutnya posisi diri sebagai teman. Tidak akan menyakiti murid kalau teman itu Bapak Ibu guru, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi membangun hubungan baik dengan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka berkata, bagaimana berkata? Ayo bantulah demi Bapak ya. Seperti itu. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini loh. Artinya tidak selamanya Bapak bantu loh. Ya sudah, dan ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Ini seringkali ya? Seringkali ya? Ya tidak apa-apa. Kita ampuni, tidak apa-apa. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Ya Pak Guru? Betul. Ini mereka berkata, saya pikir Bapak itu teman saya.
murid dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid tergantung pada guru tersebut karena kedekatan kita dengan murid itu berbeda. Ini teman, bagaimana perasaan teman? Suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Sudah ini, hasilnya bagaimana? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sini negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ya tidak kira-kira? Bila ada masalah, dia merasa mengandalkan gurunya tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku sama dengan guru yang lainnya. Karena Adi ini hanya senang dengan satu guru. Ini memantau beberapa guru. Ini bagaimana kita mengawasi, kita bertanggung jawab berdasarkan pada peraturan yang konsekuensi dan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan guru kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, nih peraturan apa yang kita lakukan, sanksi dan sebagainya. Nih pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Jadi mereka itu orang patek pernah ngomong, tapi itu loh salahmu semini, itu loh datanya ada ini loh, bapak punya catatan, ini loh bapak punya data, dan seperti itu. Pemantau biasanya nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Ini bahasa seperti ini, seperti itu. Kemudian hasilnya bagaimana? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berpihak menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa tinggal seorang, tidak bisa ditinggal seorang. Nah, ini Bapak Ibu, terakhir adalah posisi manajer. Bagaimana? Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan dirinya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan mereka murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan buat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ini Bapak-Ibu, pertanyaannya kurang seperti ini. Apa yang kita yakini, apa yang kamu yakininya? Jika kamu yakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa dalam dirimu, rencana apa yang untuk memperbaiki. Ini berkaitan apa? Pertanyaan ini loh, keyakinan kelas tadi. Saat keyakinan kelas kita sudah tulis, ya, jadi mempunyai kesalahan, kita cocokkan. Apakah ini dengan keyakinan kelas kita? Tadi misal bahwa ibu buat keyakinan kelas tidak boleh bertekan atau tidak tepat waktu, nanti bisa kita tekankan di sini. Nah, ini tugas mereka membimbing, maksudnya masuk dari kelompoknya, tapi membalikan murid ke kelompoknya dengan tidak yang dengan lebih baik kedua. Bisa dipakai di situ sehari-hari akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak diskusi, jadi murid nanti akan diajak diskusi. Nah, yang terakhir, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilakunya dan sikapnya.
yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan manajer seperti ini. Nadane terus bahasa Jubir tidak kaku, mendekatkan murid. Ini pertanyaan yang kurang lebih begitu. Ini posisi murid sebagai seorang guru supaya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah menyesal, tampak sedih akan buat murid ataupun bersedekah dan menempatkan dirinya sebagai teman, begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu guru. Segitiga restitusi itu adalah yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, mengayakan keyakinan. Seperti itu di sini. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya melakukan ini. Pertanyaan seperti itu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Alasan seperti itu. Adakah yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dari keyakinan kita tadi, Bapak? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Pertanyaan seperti itu. Saya sudah membuat videonya Bapak Ibu guru. Namun maaf nanti apabila tidak ada suaranya atau bagaimana, mohon dimaafkan karena kesalahan yang ada. Nah, tahapan menstabilkan identitas seperti ini Bapak Ibu guru. Ya, yuk fungsi mohon dibaca coba ya. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sudah mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Kalimatnya bagaimana Bu? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Begini Bapak Ibu, ini adalah salah satu cara menstabilkan identitas. Artinya saat anak ada suatu masalah, mereka tidak kita kritik. Nah ini gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nih, mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalimatnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Awal dewi seakan-akan ngadem-ademin gitu. Jadi tidak langsung kamu salah seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kan kalem bahasanya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dan seperti itu ya. Seakan mereka itu kita mensejajarkan mereka sebetulnya Bapak Ibu gitu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Jadi saat ada suatu kesalahan, oh bukan salah itu tapi ini ke ya wis lah, masalahnya seperti ini kita sudah tahu, kita cari jalan solusinya seperti apa. Kalimat-kalimatnya tentu saja kalimat-kalimat yang sangat sulit, bahkan ada yang mungkin kita membangkang. Seperti ini Bapak Ibu ya, mau dibaca. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini bisa dibaca lagi. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita
boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu Bapak Ibu. Dari sini adalah validasi tindakan Bapak Ibu guru. Dan kemudian yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Tadi keyakinan yang kita buat. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contohnya tadi, apa yang kita percaya sebagai kelas untuk keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa banyaknya tentang keyakinan kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ada sebuah contoh kasus, tapi ada suaranya dan ya Pak. Coba dibaca saja bawah. Ini ceritanya saya buat contoh kasus untuk di yang dulu ini adalah di ulang bawah. Nah, ini Olive bertemu dengan Jessie karena saat Olive asik bermain dengan temannya, Jessie datang dan mengganggu, kemudian merusak mainan Olive. Bapak Ibu, mungkin ada sebuah kesalahan, demikian yang dapat saya sampaikan. Ada beberapa kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pembelajaran kecil yang kita pelajari dari ini ada manfaatnya untuk kita sebagai prakasa perubahan di sekolah kita. Demikian, mohon maaf atas waktu yang mungkin Bapak Ibu diserahkan di kesempatan ini. Akhirnya dari saya, terima kasih atas kehadiran Ibu semuanya dalam pemahaman materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.